Imlek adalah budaya manusia yang telah hadir 2060 tahun sebelum kekristenan lahir. Imlek adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa, yang coba meresponi wahyu umum Tuhan. Lahirlah budaya ini. Perhatikan, ada yang benar. Yang benar itu milik Allah dimanapun ditemukan. Di budaya, di ilmu pengetahuan, di agama, atau di etika moral. Semua yang benar yang bisa ditangkap oleh manusia, milik Allah. Ada yang keliru, ada yang salah. Yang salah, jika engkau dan saya mampu, mari kita perbaiki. Jika engkau dan saya tidak mampu, singkirkan yang keliru. Tapi jangan anggap semua salah. Semua budaya pasti dari iblis. Semua ilmu pengetahuan itu menyesatkan. Semua agama nggak benar. Etika moral itu buatan manusia. Nggak boleh begitu. Ada percikan-percikan ilahi yang bisa ditangkap oleh manusia itu. Dan itu adalah kebenaran milik Allah dimanapun ditemukan. Dalam budaya Imlek sekurang-kurangnya, Bapak Ibu pelajari lebih lanjut. Ada 4-5 kebenaran yang sesuai dengan firman Allah. Yang Bapak Ibu dan saya harus melihat itu sebagai kebenaran milik Allah. Dan kita harus belajar menghidupinya. Yang keliru, ubahlah. Tambahkan nilai-nilai Kristiani di sana. Atau kalau engkau tidak mampu, singkirkan. Tapi yang benar, jangan dibuang. Sebab itu milik Allah. Itu kebenaran Allah yang punya. Kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Perhatikan, setiap kali Imlek ada 4 hal ini yang atmosfernya selalu didengungkan dan dihidupi oleh orang-orang Tionghoa. Apa itu? Yang pertama bersyukur. Yang kedua menghormati orang tua dan keluarga. Yang ketiga berbagi berkat. Yang keempat hidup damai dan harmoni. Ayo kita lihat pelan-pelan. Yang pertama, Imlek itu tentang suasana bersyukur atas berkat Tuhan. Sebab Tuhan telah memberi hasil panen yang bagus. Tuhan telah memberkati ladang-ladang mereka karena mereka hidup secara agraris. Sebagai ucapan syukur, mereka melakukan perayaan Imlek. Bukankah firman Tuhan memberitahu Bapak Ibu dan saya? Seharusnya setiap akhir tahun, seperti tahun kemarin, tahun Masehi Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau ada anak-anak Tuhan, bosmu barangkali, orang tuamu, sahabatmu yang merayakan Imlek, mereka sedang bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Siapapun Tuhan itu yang mereka percayai, mereka bersyukur untuk berkat Tuhan sepanjang tahun itu. Perhatikan Mazmur 65 ayat 12 berkata demikian. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Perhatikan si pemazmur. Mazmur 65 ayat 12 itu. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Bapak Ibu dan saya. Setiap hari kita harus mengucap syukur. Tapi ada momen-momen di mana ucapan syukur kita bisa pakai untuk kemuliaan Allah. Ketika ada orang-orang merayakan Imlek, enggak usah takut untuk datang. Kalau engkau anak Tuhan, enggak usah takut untuk merayakan. Sebab engkau merayakan apa? Tuhan yang telah menuntunku menurut tahun lunar yang kau percayai itu. Karena tahun manapun yang kau percayai, tidak ada yang salah. Apakah tahun Masehi? Orang Yahudi sendiri tahunnya beda dengan tahun Masehi. Cara penghitungan mereka beda dengan tahun Masehi. Ataukah tahun lunar yang kau percaya, kalender lunar menurut perputaran matahari dan bulan. Lalu engkau percaya bahwa Imlek ini adalah tahun baru bagi engkau. Enggak apa-apa. Yang penting isinya, aku mengucap syukur Tuhan sebab engkau memahkotai tahun-tahun yang aku jalani dengan kebaikanmu. Jejakmu engkau tinggalkan penuh dengan lemak. Itu bahasa syair mau memberitahu, hidupku dipelihara dan diberkati Tuhan. Kita wajib mengucap syukur. Ada momen yang baik
yang kita bisa pakai untuk menjadi sarana penginjilan. Bapak Ibu, jangan buru-buru kita marah. Jangan buru-buru kita antipati. Kebetulan kami melayani di Betani Batam, Bapak Ibu. Jemaat lapor, Pak John, ada gereja tertentu melarang kami menikmati Imlek. Ada lagi gereja yang melarang kami ke kuburan. Saya ngomong, Pak, para pendeta itu pergi ke Israel, perginya ke kuburan. Kuburan Yesus. Berdoa di sana padahal Yesus sudah bangkit dari maut. Lah kalau ke kuburan mereka datang ke Israel, ke kuburannya Abraham, ke kuburannya Daud. Lah kenapa mereka orang di sini dilarang pergi ke kuburan? Emang kita ngapain? Cuman bersih-bersih kuburan kok. Kan kita nggak berdoa kepada yang mati. Kita kan tidak menyembah yang mati. Kita berdoanya kepada Kristus. Dimanapun berdoa kepada Kristus boleh dong. Kadang-kadang kita ini standar ganda. Para pendeta pergi ke Israel kan, siapa yang pernah pergi ke Israel? Kan ke kuburan kan? Dan berdoa di sana, perjamuan kudus lagi di sana. Soalnya saya berulang kali kalau ke Israel, pimpin perjamuan kudus di kuburannya Yesus. Yang saya mau beritahu Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Tidak semua budaya buruk. Ada kebenaran di sana, percikan kebenaran yang kau dan saya harus menghidupinya, memeliharanya. Sebab itu kebenaran milik Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang keliru, mari kita luruskan. Kita isi dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi betapa pentingnya waktu perayaan Imlek kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan pemeliharaannya yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, Imlek itu identik dengan menghormati orang tua dan keluarga. Saya ingin Bapak Ibu baca ayat ini bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat 12. Kita baca dengan suara keras Bapak Ibu ya. Keluaran 20 ayat 12. Firman Allah berkata demikian bersama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu, waktu Musa mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, dia menggunakan bentuk bahasa ekonomi. Tahu artinya? Tuhan mau anak-anak itu menghormati orang tua di masa tua dengan mendukung secara ekonomi, mendukung dalam hal finansial untuk orang tua mereka bisa survive, supaya lanjut umurmu, supaya panjang umur di tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Itu berkat susu dan madu. Jadi Musa memberitahu, hai orang-orang Israel agama Yahudi, dengarkan. Engkau harus menghormati orang tuamu dengan cara dukung mereka secara ekonomi. Mungkin orang tuamu lebih kaya dari engkau. Engkau tetap harus belajar memberi kepada mereka. Sebab mereka tidak akan melihat jumlah besar kecilnya. Tapi waktu engkau memberi, hatinya senang. Kenapa? Anakku ingat aku. Anakku ternyata memperhatikan aku. Anakku peduli kepadaku. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Nah, karena zaman dulu, di zaman Musa, belum ada alat transfer, belum ada bank, belum ada kayak QRIS atau Wesel zaman itu. Maka orang Yahudi di berbagai tempat di seluruh dunia 1 tahun sekali pada hari Pentakosta atau hari Pondok Daun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka wajib pulang ke Israel. 1 tahun minimal 1 kali. Ada 3 perayaan paling besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mereka harus pulang. Waktu mereka pulang, mereka akan bawa benda-benda, berkat-berkat untuk orang tua mereka. Jadi mereka mudik. Tradisi mudik itu tradisi milik orang Yahudi, milik orang Amerika, milik kita di Indonesia. Kalau lebaran ada mudik. Orang Tionghoa, sekarang kekristenan terbesar di muka bumi ada di Tiongkok. Mereka pulang kampung, tradisi mudik. Entah bagaimana Tuhan tanamkan ke dalam hati nurani manusia. Dimanapun kita boleh merantau, suatu hari kelak panggilan hati nurani, mudik. Kembali ke kampung halaman. Untuk melihat orang tua, memperhatikan mereka. Jadi tradisi Imlek
yang menghormati orang tua dan keluarga. Sebuah kebenaran umum yang mereka tangkap. Anugerah umum Tuhan yang mereka bisa tangkap. Itu budaya yang baik. Bapak, Ibu, dan saya harus belajar. Berusaha yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nggak bisa pulang kampung, video call. Zaman sekarang kita dipermudah dengan teknologi. Gunakan teknologi untuk kemuliaan Allah. Pendek kata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita wajib belajar memelihara mereka. Ketika mereka mengalami kesulitan ekonomi, ketika mereka mengalami kekurangan, ayo belajar bersama. Saya begitu bergabung dengan gereja Betani Nginden ini Bapak Ibu. Tahun 2001 bulan September saya bergabung. Waktu itu saya masih full timer dari diaken dan diakones. Mereka butuh full timer. Sekian tahun kemudian Pak Aswin minta supaya saya jadi full timer gereja. Tapi begitu saya bekerja di Betani Nginden ini, setiap bulan saya sama istri komitmen. Kami tidak akan pernah satu kali pun melewatkan kesempatan untuk berkirim kepada orang tua. Baik orang tua kami maupun orang tua dari istri. Sampai hari ini, lebih dari 25 tahun begitu saya bisa sedikit menghasilkan uang dari hasil pelayanan. Kami belajar. Dan Bapak Ibu, tidak pernah kami diabaikan oleh Tuhan. Sebab ketika kita belajar memperhatikan orang-orang tua kita, Tuhan berbelas kasihan kepada kita, Dia pun memberkati kita. Coba yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, nuansa Imlek itu Bapak Ibu, berbagi berkat dengan sesama. Itulah nuansa Imlek, itu sebabnya ada angpau di kemudian hari. Dijadikan ajang untuk mereka berbagi berkat Bapak Ibu. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7 firman Allah berkata demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tradisi angpau itu bantuan yang diberikan kepada siapapun yang datang sebagai ungkapan syukur, terima kasih kami dipelihara oleh Tuhan kami. Sekali lagi, siapapun Tuhan yang mereka percaya. Mereka bersyukur lalu berbagi. Ini sebuah anugerah umum yang mereka tangkap. Bapak, Ibu, dan saya kita diberitahu. Berbuat baik nggak boleh musiman. Tapi sekali lagi ada momen-momen yang kita biasa gunakan. Masa Imlek, masa Natal, masa di mana kita berbagi berkat dengan sesama. Bapak Ibu, orang Yahudi punya khusus hari ini kitab Ester. Kitab Ester ditulis untuk mendukung hari raya Purim. Hari raya Purim adalah hari raya di mana agama Yahudi, orang Israel, wajib berbagi dengan sesama. Mereka harus berkemurahan berbagi. Jadi kitab Ester sengaja ditulis di sana. Bapak Ibu, kita nggak sempat belajar Bapak Ibu. Tapi kitab Ester itu Bapak Ibu, ada banyak hal yang luar biasa yang kita bisa belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana mungkin Ester kok bisa hidup seks pranikah, belum kawin kok sudah melakukan hubungan seks dengan Ahasweros. Problem yang serius, itu sebabnya ada hampir 120 ayat lebih ditambahkan di sana. Di dalam bahasa asli nggak ada, ditambahkan di sana Bapak Ibu. Hanya untuk mendukung hari raya Purim. Sekali lagi kita abaikan dulu kitab Ester. Tapi poinnya orang Yahudi punya hari khusus. Hari di mana berbagi dengan sesama. Namanya hari raya Purim. Kita anak-anak Tuhan. Daripada kita marah dan mengutuki, kita menjauhi Imlek, adalah baik. Bagaimana kita coba berkontekstualisasi tanpa kehilangan identitas diri sebagai anak Tuhan. Kita gunakan sebagai kesempatan untuk penginjilan. Kalau yang keliru, kita isi dengan nilai-nilai Alkitabiah. Yang benar, kita pertahankan. Jadi bagi mereka Bapak Ibu, Imlek tentang berbagi berkat. Bapak Ibu dan saya, tidak ada yang keliru kalau engkau merayakannya.
Ada beberapa jemaat kami di Betani Batam, Bapak Ibu, jemaat kita di Betani Batam, mereka merayakan Imlek. Kesempatan bagi mereka untuk membuka pintu seluas-luasnya untuk semua security, orang-orang yang kadang pemulung-pemulung datang ke perumahan. Mereka buka seluas-luasnya, mereka berbagi berkat. Betapa pentingnya Imlek tentang berbagi berkat. Yang terakhir, Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pelajari? Mereka yang bisa menangkap wahyu umum Tuhan itu, lahirlah budaya Imlek itu, hidup dalam damai dan harmoni. Kesempatan ketika mereka pulang kampung, bertemu dengan anggota keluarga yang lain, kesempatan bagi mereka untuk harmoni. Konflik-konflik yang ada coba diselesaikan. Perselisihan yang memakan, menyita tenaga dan pikiran, coba diselesaikan dengan baik. Firman Allah berkata begini, Roma 12 ayat 18. Perhatikan Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekali lagi, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada perdamaian yang tidak bergantung kepada kita. Kita pinginnya damai, orang itu gak bisa dibawa damai. Kita mengampuni, orang itu gak ngerti kalau dia diampuni. Ada kalanya perdamaian tidak di tangan kita. Paulus berkata, kalau perdamaian ditentukan oleh tanganmu, berdamai dengan semua orang. Tapi Bapak Ibu, ada lebih banyak dalam kehidupan sekarang, perdamaian gak di tangan kita, di luar kontrol kita. Kita mau berdamai dengan mereka, mereka aja gak karu-karuan, hidup gak tertib, dan lain sebagainya. Tapi, kalau memang perdamaian itu bergantung kepadamu, masa Imlek, masa perayaan itu, masa dimana kita ayo membangun sebuah kehidupan yang baru lagi untuk tidak membebani kita. Jadi Imlek itu tentang suasananya semangat memperbaiki hubungan dan menciptakan harmoni. Bukankah firman Allah mengatakan begitu? Itulah sebabnya Bapak Ibu, sekali lagi pagi hari ini, sebelum kita bersentuhan dengan tubuh dan darah Kristus, perhatikanlah Tuhan Yesus. Tidak sekalipun dia mengecam budaya asing, budaya yang keliru, agama asing, agama yang menyesatkan. Tuhan Yesus tak pernah sekalipun menyinggung. Dia lebih memikirkan bagaimana memberitakan Injil Kerajaan Allah tentang kehendak Bapanya bagi umat pilihannya. Yesus gak pernah merendahkan agama lain. Yesus tak pernah menghujat-hujat kepercayaan-kepercayaan atau perayaan-perayaan tertentu dari agama lain. Gak pernah. Dia teladan sempurna kita dalam hal toleransi. Perhatikan, dalam iman, Bapak, Ibu, dan saya wajib fanatik. Kita harus fanatik. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nggak peduli apapun yang terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan, nggak apa-apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Harus, dalam iman harus fanatik. Tapi dalam sikap tingkah laku, Bapak Ibu harus punya toleransi. Jangan jadi anak-anak Tuhan semakin kudus, semakin suci, menarik diri, gak mau bergaul dengan siapapun, mengharap semua, lalu menganggap bahwa semua perayaan-perayaan ibadah orang lain sesuatu yang datang dari iblis. Gak boleh, gak boleh. Negara kita membutuhkan tingkat toleransi yang lebih tinggi lagi. Mari dimulai dari anak-anak Tuhan. Sekali lagi, dalam iman gak boleh kompromi. Fanatik kuat. Tapi dalam sikap dan tingkah laku, belajar bertoleransi. Kristus bukankah melakukannya? Gak apa-apa, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, gak usah ragu-ragu. Bukankah Kristus melakukannya? Saya pelajari, gak ada satupun peristiwa di mana Tuhan Yesus mengecam perayaan-perayaan agama lain. Tidak ada Yesus mengecam agama-agama lain. Dia asik mengerjakan kehendak Bapanya terus, lurus. Dia, perhatikan, penuh toleransi kepada orang-orang berdosa dan hina. Tapi tak pernah kompromi dengan dosa. Dia penuh toleransi dengan pemungut cukai, orang-orang koruptor. Tapi tak pernah kompromi dengan dosa. Bapak Ibu dan saya harus meneladani. Karena kita akan bersentuhan dengan tubuh dan darahnya lagi.
Teladanilah dia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu dikasihi Tuhan.